Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal tentang analisis daya saing produk ekspor Indonesia sebagai strategi wirausaha memasuki pasar Australia, yang ditulis oleh Rahayu Widiantini. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Fildai Baturahma, NPM 19012010006. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan. Latar belakang dari jurnal ini menyatakan bahwa Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia telah berlaku pada tanggal 5 Juli tahun 2020. Kerjasama perdagangan ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara. Perjanjian kerjasama ini memberikan akses barang dan jasa Indonesia memasuki pasar Australia dan begitu juga sebaliknya. Dalam kemudahan akses masuk, Australia memberikan tarif 0% untuk seluruh barang yang masuk. Sedangkan pada perdagangan jasa, perjanjian ini memfasilitasi perpindahan orang pada jasa-jasa profesional. Peranan dan keberadaan wirausaha merupakan kunci penting dalam perkembangan perekonomian bangsa. Apabila wirausaha ekspor Indonesia meningkat, maka hal ini mampu meningkatkan neraca perdagangan Indonesia di pasar ekspor. Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk menganalisa karakteristik yang dibutuhkan wirausaha ekspor dan menganalisa potensi produk Indonesia serta persyaratannya di pasar Australia yang digunakan sebagai acuan wirausaha ekspor memasuki pasar Australia. Selanjutnya, di dalam tinjauan pustaka terdapat 3 poin. Yang pertama, wirausaha. Menurut Suryana tahun 2008, untuk menjadi wirausaha yang mampu menentukan strategi ekspor dengan tepat diperlukan karakteristik mental antara lain percaya diri dan optimis, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko dan menyukai tantangan dengan wajar, berjiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang lain, terbuka terhadap saran dan kritik, keorisinilan inovatif, kreatif, dan fleksibel, serta berorientasi pada masa depan dan memiliki visi dan perspektif terhadap masa depan. Poin yang kedua yaitu daya saing produk. Berbagai studi tentang daya saing dilakukan dengan melihat nilai RCA. Perhitungan RCA digunakan untuk melihat daya saing produk Indonesia di pasar Australia. Dengan menghitung RCA dari semua produk ekspor Indonesia di Australia, maka akan diketahui produk apa yang paling potensial untuk masuk ke pasar Australia. Data potensi produk ini sangat diperlukan bagi wirausaha ekspor untuk mengurangi resiko barang yang tidak laku di Australia. Dan poin yang terakhir adalah persyaratan pasar ekspor. Dalam setiap transaksi perdagangan internasional, eksportir maupun importir perlu memperhatikan persyaratan di negara tujuan ekspor maupun di negaranya sendiri. Persyaratan memasuki pasar ekspor dibagi menjadi dua, yaitu tarif dan non-tarif measures. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisa karakteristik perilaku wirausaha ekspor dan melihat persyaratan memasuki pasar ekspor Australia. Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menghitung RCA produk-produk Indonesia di pasar Australia yang digunakan untuk melihat daya saing produk Indonesia di pasar Australia. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini yaitu untuk melihat potensi produk Indonesia di pasar Australia yang diperlukan oleh wirausaha ekspor dalam melakukan strategi penetrasi pasar ekspor antara lain yang pertama, dengan melihat keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya negara tujuan ekspor, dalam hal ini di Australia. Dengan adanya gambaran di negara tujuan ekspor secara utuh, maka wirausaha ekspor mampu menentukan strategi memasuki pasar ekspor dengan tepat. Pada tahun 2020, Indonesia memiliki gross domestic bruto per kapita 3.922 US dollar dan Australia memiliki GDP per kapita 53.203 US dollar. Artinya GDP per kapita Australia jauh di atas Indonesia mencirikan daya beli masyarakat Australia yang baik. Selanjutnya, dengan melihat neraca perdagangan Indonesia dan Australia. Apabila neraca perdagangan Indonesia dan Australia positif, maka dapat disimpulkan bahwa Australia banyak melakukan impor dari Indonesia. Namun data menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan Australia negatif 3.191.544 US dollar.
Selanjutnya dengan melihat data potensi produk-produk Indonesia yang akan memasuki pasar Australia, di mana nilai pertumbuhan ekspor yang paling besar dipegang oleh tembakau Indonesia dan penggantinya ini juga memegang share pasar terbesar di Australia dengan nilai 29%. Nilai produk-produk ekspor Indonesia ke pasar Australia berfluktuatif. Produk yang berpotensi untuk masuk ke Australia adalah produk batu dan charcoal, pakaian dan aksesorisnya. Selain itu, produk-produk yang bermodalkan besar seperti barang tambang, mesin-mesin, plastik, pupuk, dan karet, serta olahannya juga berpotensi besar masuk ke Australia. Dalam perhitungan RCA, jika perusahaan wirausaha ekspor ingin melakukan ekspor produk dengan nilai RCA di atas 1, maka peluang untuk sukses di pasar Australia lebih besar dibanding dengan ekspor produk dengan nilai RCA kurang dari 1. Selanjutnya dengan melihat data persyaratan ekspor di Indonesia. Berdasarkan tata niaga ekspor, barang ekspor sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama barang bebas, artinya tidak ada persyaratan dokumen teknis yang mengikat jika ekspor dilakukan. Contohnya tembakau. Selanjutnya barang dibatasi, artinya adanya peraturan yang mengikat dalam bentuk dokumen atau kuota atau pengenaan bea keluar yang harus dipenuhi oleh eksportir jika akan melakukan ekspor. Yang ketiga, barang dilarang, artinya barang tidak bisa dilakukan ekspor. Contohnya karet alam, balata, getah perca. Barang ini dilarang karena untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. Yang terakhir dengan melihat peraturan di negara tujuan ekspor. Peraturan di negara tujuan ekspor terdiri dari tarif dan non-tarif. Dengan adanya kesepakatan perdagangan antara Indonesia dengan Australia pada bulan Juli tahun 2020, hal ini membuat penurunan bea masuk atau tarif produk aparel dan turunannya menjadi 0%. Wirausaha ekspor Indonesia perlu membuat surat keterangan asal barang atau SKA untuk mendapatkan tarif 0% pada produk-produk tertentu. Surat ini merupakan sertifikat yang berisi pernyataan bahwa produk atau komoditas yang diekspor benar-benar berasal dari Indonesia. Sedangkan untuk non-tarif measures adalah persyaratan masuk ke Australia berupa technical barriers to trade seperti labeling dan packaging atau sanitary and phytosanitary measures bertujuan untuk mengurangi resiko hama dan penyakit ke tingkat yang sangat rendah dan masih dalam tahap yang dapat diterima untuk Australia. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wirausaha ekspor harus mempunyai karakteristik mental dan keterampilan pengetahuan ekspor. Keterampilan ini meliputi hal-hal teknis terkait melakukan riset pasar ekspor yang dituju, promosi dan pemasaran barang ekspor ke pembeli di negara tujuan ekspor, mengetahui bagaimana prosedur ekspor dilakukan untuk memenuhi peraturan di negara tujuan ekspor maupun di Indonesia. Penunjang pengetahuan ekspor menjadi dasar dalam menentukan strategi pasar ekspor. Pengetahuan untuk memasuki pasar Australia antara lain data keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya Australia, data neraca perdagangan Indonesia dan Australia, data potensi produk-produk Indonesia yang akan memasuki pasar Australia, data persyaratan ekspor di Indonesia dengan mempunyai NIB atau nomor identitas berusaha. Eksportir sudah dapat melakukan ekspornya dengan memperhatikan jenis barang yang akan diekspor, apakah tergolong barang bebas ekspor, dibatasi atau dilarang, serta bagaimana peraturan di negara tujuan ekspor seperti di Australia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.